Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 957. Setelah terkejut sesaat, ekspresi Situ Senji menjadi sangat serius. Mustahil bagi Klanji untuk memiliki seorang ahli yang sehebat itu. Tidak, ini bukanlah manusia. Ini adalah patung leluhur Klanji. Karena Gunung Yuanxi berani menargetkan Klanji, tentu saja mereka telah melakukan penyelidikan dan memahami Klanji. Area rahasia Klanji juga pernah dimasuki oleh orang luar, sehingga mereka tahu tentang patung-patung leluhur itu. Mereka juga tahu bahwa patung-patung itu merupakan kekuatan terbesar Klanji. Namun, selama ini, 3 patung leluhur terkuat Klanji tidak pernah digunakan. Mati. Situ Senji tiba-tiba bangkit dari tahtanya. Kekuatan spiritual di sekelilingnya meledak hebat. Gunung Yuanxi yang berada di atas kepalanya meluncur turun seperti meteor besar yang jatuh, mencoba menindas Luo Xiu. Karena ia telah merasakan ancaman besar, kata-kata sebelumnya yang mengatakan bahwa ia akan membiarkan Luo Xiu menyerang terlebih dahulu jelas tidak berlaku lagi. Tuan dari Gunung Yuanxi ternyata hanya seorang sampah yang perkataannya tak lebih dari angin kentut. Luo Xiu tertawa mengejek, lalu mengarahkan jarinya kepada Situ Senji, dan berkata kepada Ji Wushuang di sampingnya, "Wushuang, bunuh dia." Dalam sekejap, sosok Ji Wushuang menghilang, dan yang tersisa di seluruh dunia hanyalah seberkas cahaya pedang yang sangat terang. Dalam pandangan Situ Senji, dia seakan kehilangan seluruh dunia. Yang ada di pandangannya hanya seberkas cahaya pedang, seolah-olah itu adalah seluruh dunia. Pada saat itu, langit dan bumi kehilangan warna. Gunung Yuanxi, yang dianggapnya sebagai andalan terbesar, dalam sekejap terbelah oleh cahaya pedang itu menjadi 2 bagian, kehilangan kilau dan jatuh dari langit. Bukan hanya itu, cahaya pedang itu terus melaju, merobek langit dan menyapu ruang yang jauh di depan. Puff, tubuh Situ Senji terlempar dari tahtanya, darah menyembur dari mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Bahkan dalam mimpinya pun, ia tidak pernah membayangkan bahwa Gunung Yuanxi akan dihancurkan dengan mudah. Segera setelah itu, tubuh Situ Senji hancur menjadi debu, lenyap sepenuhnya. Tahta yang ia duduki sebelumnya ditiup angin dan berubah menjadi abu. Di langit yang tinggi, hanya tersisa sosok wanita dengan gaun panjang yang menggunakan jarinya sebagai pedang, begitu mempesona dan anggun. Pedang terbang abadi. Luo Xiu tidak bisa menahan diri untuk mendesah panjang. Di masa yang jauh, sangat sedikit orang yang tahu tentang pedang yang begitu memukau ini, karena sebagian besar dari mereka yang pernah melihat pedang ini sudah mati. Menjadi seorang abadi adalah legenda yang sangat kuno. Konon, pada zaman Taichu, ada para dewa iblis yang berusaha mencari jejak keabadian. Konon menjadi abadi berarti hidup selamanya, hidup bebas dan tanpa beban. Ji Wushuang yang begitu menakjubkan menciptakan teknik pedang terbang abadi. Bahkan seorang jenius luar biasa seperti Tai Sang King tidak bisa menahan diri untuk mengagumi keindahan dan kekuatan pedang ini. Luo Xiu adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah menyaksikan pedang terbang abadi. Bahkan, Ji Wushuang pernah mengukir pemahamannya tentang pedang terbang abadi ke dalam sebuah batu giok dan memberikannya kepada dirinya yang dulu sebagai Tai Sang King. Pedang ini benar-benar terlalu menakjubkan, karena ini sudah melampaui kekuatan dewa dan iblis biasa. Hanya dengan satu pedang, Situ Senji yang sebelumnya penuh dengan kepercayaan diri dan sombong, langsung dihancurkan menjadi debu tanpa sisa. Bahkan Gunung Yuanxi yang menjadi kebanggaannya, hancur seperti besi tua yang tak berharga. Setelah mengeluarkan pedang terbang abadi, tubuh Ji Wushuang tampak semakin redup, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang akan segera naik ke langit. Tubuhnya mulai terlihat samar dan kabur. Dia berbalik memandang Luo Xiu. Meskipun dia hanya sepotong kesadaran yang tertinggal di Klanji, sepertinya pedang terbang abadi itu telah membangkitkan sebagian dari ingatannya yang telah tidur selama bertahun-tahun. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, muncul di hadapan Luo Xiu. Sepasang mata yang dingin dan kosong itu menatap wajah Luo Xiu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah Luo Xiu. Apa yang dirasakan Luo Xiu hanyalah dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. "Apakah itu kau?" Dia bergumam seperti sedang mengigau. Namun, setelah itu, seluruh auranya menghilang, kembali menjadi sebuah patung. Semua ekspresi dan gerakannya membeku dalam sekejap, seolah-olah menjadi abadi selamanya. Hati Luo Xiu bergetar hebat. Sebagai Tai Sang King di kehidupan sebelumnya, dia merasa sangat berhutang pada Ji Wushuang. Dan di kehidupan ini, pemimpin Klanji juga telah mengorbankan dirinya untuknya. Dia memiliki terlalu banyak hutang pada Klanji. Adegan yang terjadi di sana bahkan membuat Lu Xiwen tertegun.
Meskipun dia adalah ahli tingkat kaisar puncak, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan pedang terbang abadi yang begitu luar biasa. Namun, dia merasa sedikit lega karena tampaknya patung leluhur klan Ji itu telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan pedang itu. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan besar seperti itu lagi, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itu adalah pedang terbang abadi yang legendaris. Ji Xuankong dan para tetua lainnya juga melihat pedang itu. Ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Melalui berbagai teknik rahasia, para pemimpin klan Ji dan para tetua di masa lalu dapat membangunkan patung leluhur untuk mengeluarkan kekuatan yang besar. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu membuat patung leluhur Wushuang mengeluarkan pedang terbang abadi. Yang membuat mereka tidak percaya adalah bahwa apa yang gagal dicapai oleh para pemimpin klan Ji sebelumnya, justru berhasil dilakukan oleh Luo Xiu. Para tetua klan Ji mulai bertanya-tanya dalam hati. Mereka teringat ketika Luo Xiu pertama kali datang ke klan Ji, dia membawa kembali jejak pedang yang tertinggal dari patung leluhur Wushuang. Apa sebenarnya hubungan Luo Xiu dengan patung leluhur Wushuang itu? Jika bukan karena Luo Xiu yang selama ini tidak pernah menggunakan seni pedang, mungkin mereka semua akan mengira bahwa Luo Xiu adalah penerus generasi dari leluhur Wushuang. Mati. Lu Xiuwen tiba-tiba melepaskan diri dari Kardislar, mengulurkan sebuah tangan besar yang menutupi seluruh ruang di sekitar Luo Xiu. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin membunuh Luo Xiu. Dia ingin menangkap Luo Xiu karena dari berbagai tanda yang diperlihatkan selama ini, para ahli di Kuil Senyu memperkirakan bahwa Luo Xiu mungkin adalah reinkarnasi dari seorang ahli kuat. Hanya mereka yang pernah bereinkarnasi dan berhasil membangkitkan ingatan mereka yang tidak mungkin menjadi ahli biasa. Terlebih lagi, seseorang yang dapat dianggap sebagai ahli kuat di 8 dunia atas setidaknya adalah seorang dewa atau iblis tingkat 7. Dan bagi mereka yang dapat bereinkarnasi, setidaknya mereka adalah dewa iblis tingkat 9. Jika mereka berhasil menangkap reinkarnasi dari seorang ahli tingkat 9, bahkan jika tidak bisa menjadikannya bawahan mereka, setidaknya mengambil ingatannya dan rahasianya akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya. Luo Xiu mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa tujuan Lu Xiuwen yang sebenarnya, tetapi dia tidak merasa terkejut jika seseorang mencurigainya sebagai reinkarnasi. Hal ini dikarenakan kekuatan dan bakat yang dia tunjukkan selama ini jelas melampaui batasan orang biasa. Semua hal yang tak masuk akal yang ada padanya membuat orang lain wajar untuk mencurigainya. Namun bagi Luo Xiu, selama orang lain tidak mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari Tai Sang King, tidak menjadi masalah. Sejak penguasa reinkarnasi ke-8 jatuh, tidak ada lagi yang menguasai hukum kehidupan dan reinkarnasi. Banyak juga ahli lain yang melakukan reinkarnasi. Roar, Kardislar mengeluarkan raungan menggetarkan langit. Dengan kekuatan hukum petir yang ia kendalikan, tubuh besarnya berubah menjadi kilat, mencoba menghentikan Lu Xiuwen yang hendak menyerang Luo Xiu. Namun, kecepatan Lu Xiuwen terlalu cepat, sementara kekuatan yang dapat dikerahkan Kardislar dari hukum petir hanya sedikit. Suamiku, kakak, tuan muda, Yan Yuer, Yan Siruo, Liu, Ye Haoran, Ji Hanyu, Ji Xiaozi, dan yang lainnya semuanya berteriak panik. Semua orang tahu bahwa Lu Xiuwen adalah ahli terkuat di antara mereka. Luo Xiu baru saja mengaktifkan kekuatan terbesar klan Ji untuk membunuh Situ Sengji. Patung leluhur Wushuang juga telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Lalu, bagaimana dia bisa melawan sekarang? Kekuatan tersembunyi klan Ji, bagaimana mungkin bisa dibayangkan oleh semut sepertimu? Luo Xiu menatap tajam ke arah Lu Xiuwen yang hendak menyerangnya, matanya memancarkan kilatan dingin yang penuh dengan niat membunuh. Dengan menggunakan teknik Dewa Perubahan, dia sekali lagi mengaktifkan seni rahasia klan Ji. Tak lama kemudian, muncul sebuah sosok raksasa di sampingnya, yaitu seorang pria bertubuh tinggi, berpakaian putih, dengan penampilan seperti seorang sarjana terpelajar. Pria ini adalah Ji Yishui, salah satu leluhur besar klan Ji. Dengan sekali lambaian tangan, ia mengaktifkan seni legendaris klan Ji, 5 pisau jari. 5 jari miliknya berubah menjadi 5 bilah pedang besar, membentuk formasi yang menyerupai 5 gunung tajam yang menjulang, mengurung Lu Xiuwen di tengah-tengahnya. Dalam sekejap, 5 gunung pisau itu melepaskan aura pedang yang begitu dahsyat. Lu Xiuwen menjerit kesakitan, darah mengalir dari seluruh tubuhnya, dan dengan kecepatan luar biasa dia melarikan diri dari jebakan 5 pisau jari itu. Ternyata, Lu Xiuwen menguasai hukum angin dan telah mengasahnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan ke-10. Luo Xiu tidak terkejut bahwa Lu Xiuwen berhasil melarikan diri. Patung Ji Yishui tidak dapat mengeluarkan kekuatan sehebat patung Ji Wushuang, dan dalam hidupnya, Ji Yishui juga tidak pernah menciptakan teknik yang sehebat pedang terbang abadi. Dalam waktu singkat, situasi pertempuran yang awalnya merugikan klan Ji dengan cepat berubah. Situ Sengji telah mati, sementara ahli terkuat Lu Xiuwen juga melarikan diri. Bunuh. Dengan tidak adanya musuh yang menandinginya, Kardislar mengamuk di medan perang. Siapapun dari klan Hong, Sekte Yuanxi, Kuil Bintang Sungai, dan Sekte Perang Langit yang ia lihat, semuanya dibantai.
Dimanapun Kardislar lewat, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari satu serangan. Bahkan ahli tingkat Kaisar Dewa pun dipukul mati, beberapa bahkan langsung ia tangkap dan masukkan ke dalam mulutnya, mengunyah dengan kejam. Sifat rakus dan keganasan seorang raksasa kekacauan sepenuhnya terlihat. Kardislar, bantu mereka. Suara Luo Xiu terdengar pelan namun tegas, dengan wajah yang tampak sangat pucat. Mengaktifkan kekuatan terbesar klan Ji 2 kali berturut-turut jelas sangat menguras tenaganya. Mendengar suara Luo Xiu, kilatan merah di mata Kardislar perlahan memudar. Ia segera berlari ke arah tempat leluhur Hong berada. Kekuatan Dan Mei memang lebih lemah daripada leluhur Hong. Terlihat jelas bahwa dia hampir tidak dapat bertahan, dan bahkan para murid dari kuil Wuliang banyak yang tewas atau terluka. Ketika leluhur Hong melihat Kardislar mendekatinya, wajahnya berubah drastis dan dia segera mencoba melarikan diri. Namun, saat itu, Luo Xiu mengaktifkan formasi yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Dengan simbol-simbol formasi yang terukir dan saling terkait, sebuah mutiara hitam dan putih terbang melesat dari bintang Tianlu di bawah dan langsung menghantam bagian belakang kepala leluhur Hong. Mutiara itu adalah mutiara kehidupan dan kematian yang telah ditempatkan Luo Xiu di inti formasi. Ketika diaktifkan melalui formasi yang kuat, ia dapat menghasilkan serangan yang tak terduga pada saat-saat kritis. Serangan itu tidak langsung membunuh leluhur Hong, tetapi cukup untuk membuatnya pusing sejenak. Saat itulah Kardislar sudah tiba dan dengan kedua tangannya merobek tubuh leluhur Hong menjadi dua bagian, darah mengalir deras di langit. Dengan kematian leluhur Hong, pasukan klan Hong menjadi kacau. Para murid dari kuil Wuliang langsung melakukan serangan balasan. Shen Bingyu, dengan gaun putihnya yang ternoda darah, memimpin di depan dengan pedang kekacauan, menghabisi musuh-musuh di bawah pedangnya. Luo Xiu memandang seluruh medan perang dari kejauhan, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Karena sejak awal, dia tidak pernah menganggap klan Ji akan kalah dalam perang ini. Bersambung.